di pagi hari ini saya ingin menceritakan satu pengalaman yang pernah saya hadapi dulu tentang sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang dimana sekarang banyak dibenci oleh kalangan pelajar, yaitu tentang matematika. Sejak duduk di bangku SD dulu, saya memiliki ketertarikan dalam bidang matematika. Dulu matematika bisa dibilang pelajaran yang cukup mudah bagi saya, karena hampir semua soal dan tugas dapat saya kerjakan dengan mudah tanpa ada kesulitan sedikit pun, dan saya selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi semuanya berubah semenjak saya hidup di bangku SMP, karena semua tidak tahu kenapa tiba-tiba semua yang berhubungan dengan matematika saya benci. Mungkin karena di SMP ini memiliki banyak rumus dan materi yang rumit sehingga saya sulit untuk memahaminya dalam sekali belajar. Tapi hal itu tidak membuat saya menyerah dalam menghadapinya, karena saya berpikir bahwa saya akan lulus dari SMP ini dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Maka dari itu saya akan terus berusaha untuk tetap belajar, bertanya tanpa ada rasa malu sedikit pun. Hingga saat saya sudah berusaha terus menerus, pasti saya akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya dan membuat matematika menjadi terasa lebih mudah kembali saat dulu saya duduk di bangku SD. Dan lebih mudah juga saya mendapatkan nilai terbaik walaupun tidak cukup baik. Dari semua yang saya lalui menjadi murid yang berkembang setiap langkahnya, untuk belajar terus, untuk tidak mudah putus asa, berani mencoba hal baru tanpa ada rasa ragu, dan melewati masa sulit untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekian cerita dari saya, segitu saja kurang lebih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelas 94 nomor absen 23. Hari ini saya akan bercerita tentang cerita inspiratif berjudul Tabunganku. Sejak SD aku telah mengenal istilah menabung pangkal kaya. Sejak saat itu aku rajin menabung. Aku selalu menabung uangku di celengan ayam ataupun celengan plastik lainnya. Tidak ada kesulitan bagiku untuk menyisihkan uang jajan agar aku dapat menabung setiap harinya. Namun sejak keluarga aku mengalami kesulitan, aku terpaksa membuka tabunganku. Ada rasa kekesalan pada diriku saat uang yang selama ini aku kumpulkan, yang selama ini aku tabung harus habis begitu saja. Juga menyayangkan mengapa kedua orang tuaku tidak memiliki tabungan seperti diriku. Pikiran-pikiran itu terus menghantuiku, namun aku sadar bahwa lebih baik aku lebih rajin menabung kembali. Sejak saat itu aku menyisihkan tabunganku dan menyisihkan tabungan untuk keluargaku. Aku membuat tabungan itu, yang satu untuk keluargaku, yang satu lagi untuk diriku sendiri. Aku akhirnya berhasil membeli barang yang kuinginkan. Aku tetap percaya bahwa menabung pangkal kaya. Aku juga telah berhasil membantu orang tuaku ketika di masa sulit. Hal ini membuatku semakin semangat untuk menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar, kelas 94. Pada kali ini saya ingin menceritakan teks cerita inspiratif, yaitu tentang seorang anak kecil dan pelayan es krim. Beberapa tahun lalu, ketika harga es krim di Amerika masih jauh lebih murah, seorang anak kecil memasuki kedai es krim. Setelah ia menduduki salah satu kursi, seorang pelayan tersebut menanyakan pesanannya. Tidak langsung memesan, anak itu terlebih dahulu bertanya, berapa harga es krim sundae? Pelayan menjawab dengan datar, harganya 50 sen. Anak itu menghitungnya, lalu kemudian bertanya lagi, berapa sen untuk es krim biasa? Melihat para pelanggan lainnya yang menunggu, si pelayan jadi tak sabar dan menjawabnya dengan ketus, 35 sen. Anak itu menghitungnya lalu berkata, baiklah aku pesan es krim biasa. Setelah mengantarkan pesanannya beserta tagihan, si pelayan pergi melayani yang lain. Saat kembali ke meja untuk membersihkannya, usai membebaskan es krim, anak kecil itu pulang. Namun ia menemukan sesuatu di samping piring kosong. Betapa kaget dirinya ketika mendapati bahwa tip untuknya sejumlah 15 sen. Jangan pernah menghakimi seseorang dan menghina
dari penampilan atau bahkan hartanya. Bisa saja yang kau hakimi dan hina itu bisa menolongmu di masa depan sehingga Anda merasa tak enak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.